Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, selamat apa ya? Sekarang ini malam tapi masih sore ya. Selamat sore, selamat petang. Senang bisa bertemu kembali. Jadi saya mohon maaf karena hari ini kita masih menggunakan Zoom dan sebenarnya saya tetap berharap kita bisa menggunakan bertemu langsung karena kalau menggunakan Zoom ini sangat apa? Sarana prasarananya sangat Hmm? terbatas. Hari ini saya belum bisa bertemu langsung tadi karena ada kegiatan acara di luar kota. Kalau sudah luar kota pulang capean, makanya ini saya undur tadi, undur jam 8 atau jam 6 sore ya anak-anak. Nah, ini langsung saja bagi yang menggunakan laptop, nah, bagi yang menggunakan laptop, silakan kita akan membuka Chrome atau browser ya. Chrome itu bisa Microsoft Edge atau Edge itu ya, atau yang lainnya. Yang jelas ini adalah untuk membuka Tinkercad. Oke, kita akan coba buka Tinkercad. Silakan dicoba yang membuka laptop. Kita gunakan Tinkercad. Kenapa saya menggunakan Tinkercad di sini? Tidak Scratch. Karena Tinkercad ini sebenarnya lebih seru. Serunya di mana? Karena ada alat-alat yang dibuat simulasi atau istilahnya di simulator, menjadi simulator. Cuman masalahnya nanti akan menggunakan akun Gmail. Akun Gmail ini ada batasan usia. Ini masih saya batuk nih kan saya influenza, agak sedikit flu. Sudah membaik sebenarnya. Oke, jadi nanti disiapkan aja akun emailnya. Bagi yang sudah punya akun email bisa menggunakan akun Gmailnya sendiri. Kalau belum bisa mungkin bisa dibantu dengan menggunakan akun email saudara atau orang tua. Iya, kita coba buka Tinkercad caranya. Ini sudah masuk ke tinkercad.com. Atau saya ulangi lagi, saya akan membuat tab baru, saya ketik Tinkercad, enter aja langsung. Nah, ini ada langsung Tinkercad ya. Lalu kita klik pada Tinkercad. Dan ini sangat membutuhkan koneksi internet yang lancar. Ya seperti ini Tinkercad. Dari tampilannya ini sudah kelihatan seru ya. Nah, ini kita login terlebih dahulu. Di sini ada login untuk masuk ke aplikasi tersebut. Ini ada 4 pilihan. Kita pilih yang paling bawah yang tertulis personal account. Nah, kalau mau coret-coret, kayaknya saya coret-coret saja ini ya. Oke, klik di personal account. Sini personal account, sign in with Google. Jadi kita pilih yang akun ada simbol Google-nya ini untuk bisa login menggunakan akun Google. Oke, ini kalau internetnya lancar, menyenangkan. Kalau internetnya lambat, lama nanti. Kita tunggu. Oke, saya pakai salah satu itu. Tidak saya. Ya, saya banyak ini ya, karena saya biasanya berganti akun untuk menghindari limit. Nah, ini sudah mulai bisa masuk. Ini tampilan loadingnya seperti ini. Ini di sini ada gambar scratch ya ternyata ya. Ada gambar kucingnya juga. Jadi sebenarnya dia Hmm. berintegrasi. Pak, Ya, hewannya scratch, Pak. kenapa? Hewannya scratch. Iya, kucing ini kan. Kucing Tapi scratch kok 3D, Pak? 3D ya. 3D atau 3D. Saya juga kaget loh kok ada. Ini like up a story with Google Chance. Remake the lighthouse and let your imagination shine. Nah, ini kira-kira mau disuruh apa ini? Saya belum mencoba ini. Tapi disuruh masuk ini. Masuk sekarang, enter now. Penasarannya? Coba aja ya, enter now. Oh, itu tadi Hoiro ternyata. Ini disuruh membuat
menyala abangku. Lagi ini memberikan cahaya bintang ini untuk membuat cerita dengan kode. Oh, ini ada ceritanya, tapi ini lagi terlalu panjang. Ini mercusuar ya. Kalau pernah tahu mercusuar, fungsinya untuk apa? Untuk menerangi sekelilingnya, light up. Nah, ini kita nggak kesini dulu aja, kita pilih ke Tinker. Nah, ini ada, kita klik Tinker di sini ya. Ini ada beberapa pilihan, mulai dari membuat 3 dimensi, membuat objek, membuat benda-benda 3 dimensi. Kita nanti bisa nyoba sendiri kalau itu ya. Nah, ini untuk sirkuit. Sirkuit ini bisa dikaitkan dengan membuat project atau robotika atau KKA itu sendiri. Kode blocks ini lebih rumit karena dia logika dalam membuat coding kaitannya dengan bangunan-bangunan gitu. Sim ini simulator ya. Lab ini laboratorium. Jadi lab untuk mensimulasikan. Ini belum berhasil coba. Dan lain-lain. Dan ini didukung penuh perusahaan besar namanya Autodesk. Gitu kan. Autodesk. Ini Autodesk Fusion dan lain-lain. Ini nggak saya bahas. Kita fokusnya ke sirkuit dulu aja. Oke. Saya klik sirkuit. Nah, kalian yang punya laptopnya juga bisa dinyalakan ya. Dicoba langsung buka Autodesk Tinkercad. Terus kayak tadi saya login. Terus kita pilih di Tinkercad ini. Kita pilih bagian sirkuit. Sirkuit, kita klik ya. Oh, ini ada mikrofitnya di sini ternyata kan. Oke, di sini saya pilih sirkuit ya. Ini ada banyak-banyak sirkuit. Ini contoh-contoh sirkuit ya, ada di sini. Bisa mensimulasikan microbit juga di sini. Ini juga ada rangkaian-rangkaian sederhana. Arduino, microbit, dan lain-lain. Oke. Masih ingat ya kemarin project yang sudah dibuat? Ini nama project-project yang pernah saya buat contohnya. Yang kemarin ini sudah pakai LDR ya. Independent resistor ya. Nah, sekarang kita coba membuat baru. Di sini ada ini ada profile. Untuk membuat baru biar nggak bingung, langsung kita buat di sini aja ya. Klik di sini, profile Blunder ini ya, artinya sudah login. Kemudian klik New Design, terus kita pilih sirkuit. Pilih sirkuit ya. Nah, ini nah, kita masuk ke sirkuit. Oke, sambil saya cek biar suaranya tidak masuk. Punyanya Afra tadi itu. Ini kayaknya ada yang jualan-jualan ini. Saya cek apa namanya? Yang hadir hari ini. Ada jualan sotong ternyata di sini. Ada yang mau beli lah. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini ada yang mengatakan, Pak, laptop saya rusak, Pak. Untuk laptop itu tidak perlu spek tinggi untuk belajar coding. Tenang saja. Dan kalau mau beli dengan harga yang terjangkau, saya beli bekas biasanya. Beli bekas yang masih bagus kondisinya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini sudah mulai baru ya. Tampilan baru itu seperti ini. Tadi kan kita sudah klik di sini ya, bikin new. Terus kita membuat baru di sini. Oke, berikutnya kita membuat nama project kita di sini. Ini Frantic Lelo ini beda-beda dengan yang kalian coba misalnya. Setiap kita membuat project baru sirkuit, sini akan berubah-ubah. Nah, kita klik ganti nama misalnya project 2. Project. Kalau project 1 kemarin kan sudah LDR. Nah, sudah berubah ya. Jadi ini adalah nama project kita. Berikutnya,
Kita akan mencoba di sini. Kemarin kita menggunakan resistor ya. Nah, bisa kita tambahkan resistor, lampu LED, dan saya tanyakan dulu lampu resistor, lampu LED, dan resistor. Apa fungsi resistor? Resistor adalah fungsinya untuk, saya zoom ya, zoom terbesar. Ini namanya resistor. Resistor itu sesuai dengan namanya, resistor. Resist. Ini resist juga ada. Resistance. Resistance itu artinya hambatan. Resistor ini adalah yang menghambat atau penghambat gitu aja. Ini besar nilai hambatannya berapa. Ini K terus ada gambarnya seperti ini namanya ohm. Kilo ohm. 1 kilo ohm berarti 1000 ohm. Ini juga ada ohm saja. Ada kilo ohm. Nah ini gelang-gelang ini ada artinya. Artinya adalah angka-angka besarannya. Mulai dari sini ya. Hitam, coklat, merah. Hitam itu ada artinya hijau, meo, uhibi, uap. Itu. Hitam, coklat, merah, kuning, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ya ini arti warna gelap resistor. Nah, ini seperti ini. Enak ya sekarang itu bisa kita untuk langsung ada apa referensi ya. Nah, ini masih belum jelas. Saya coba klik. Nah, ini. Saya dulu waktu pelajaran SMP ya baru dijelaskan ini ya. Ada warna saya singkat hijau, meo, kuhibi, uap. Hitam artinya 0, coklat 1, merah 2, orange 3, dan seterusnya. Dulu itu, nah ini warna-warna. Wajib hafal anak-anak kalau waktu saya SMP ini. Pelajaran tentang resistor, warna-warni harus dihafalkan. Keluar di ulangan. Minggu depan ulangannya. Nah, disiapkan ya kondisinya untuk ulangan SAS minggu depan. Nah, ini saya super besar gitu. Nah, ini ada resistansinya. Ini ada angka-angkanya. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi itu artinya resistornya hitam, coklat. Co itu coklat. Saya itu hafalkan hijau, meo, hibi, uapi. Hijau, hitam itu 0, co itu 1. Berarti ini coklat artinya angkanya 1. Hitam ini 0. Berarti dia 1. Terus ininya 0. 10 pangkat 0 berarti 1. Atau 1 di sini 1. Hijau, meo, hibi, uapi gitu. Oke. Ini saya sudah lama ini sudah enggak apa namanya? Dulu ada pelajarannya ini untuk resistor. Kita lanjutkan saja ya. Jadi ini sudah ada. Kalau misalnya saya ganti ohm saja langsung dia berapa menjadi abu-abu ya. Kalau saya ganti kilo ohm menjadi merah. 1, 0. Ini 10 pangkat berapa? Ada penjelasannya di sini. Ya, coklat 1% ini untuk yang persentase. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan saya, ini kan ada lampu. Nah, lampunya kan belum nyala. Kalau saya mulai start simulasi, nah tentu lampunya nggak akan bisa menyala. Supaya bisa menyala diberi apa, Nana? Dia beri baterai. Kabel. Iya, tapi yang paling penting adalah baterai. Baterai. Iya, baterai. Saya ketik ya baterai. Ini kan sudah ada sih baterainya, baterai 9 volt misalnya. Nggak usah diketik carian, oh ini baterai 9 volt. Pak Ya, bilangnya, ada Pak baterai, bilangnya ada apa? lampu, nggak bisa menyala. Kenapa, Hafiz dan Alvar? Pak bilangnya over pakai baterai Infinity Watt. Oke, itu pakai ada baterai Infinity itu dikembangkan dengan cara apa? Pakai nuklir, tenaga nuklir. Wah, itu pakai tenaga nuklir itu sampai 60 tahun. Sampai kamu sekarang SD sampai sudah 60 tahun itu baterainya nggak habis-habis pakai tenaga nuklir.
Luar biasa ya. Oke, jadi ini baterai, ini apa namanya? Lampu, lampunya pakai LED ya, light emitting diode. Ini tidak akan bisa menyala walaupun ada baterainya kalau tidak ada kabelnya. Betul kan? Nah, dikasih kabel, tapi kabel saja kalau nggak ada baterainya juga nggak bisa menyala. Ini ada kakinya lebih panjang, ini yang kanan, ini yang kiri ya kan? Yang kanan ini kakinya lebih panjang, yang ini lebih pendek. Yang pendek ini adalah namanya katode. Dia bisa diartikan negatif, ini positif, anode positif. Positif, yang panjang ini, yang lebih panjang ini, dihubungkan ke yang warna merah, positif. Yang negatif, yang lebih pendek, ditaruh di warna hitam atau yang negatif. Nah, kalau sudah seperti ini kan saya ganti ininya ya, posisinya. Putar-putar. Nah, kayak gini ya, posisinya berubah ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira kalau simulasinya saya nyalakan, saya mulai menyala atau tidak? Menyala Pak, tapi langsung mati soalnya Oh, gak ada bendungan baterainya. iya, nggak ada bendungannya karena terlalu besar. Terlalu besar dengan kemampuannya di sini. Nah, supaya nggak terlalu besar, saya kasih bendungan atau penahannya di sini. Kalau mau memindahkan, ada stop simulationnya dulu. Klik, taruh di sini. Klik, taruh di sini. Klik 2 kali. Nah, kalau mau dibaguskan, kayaknya harus diputar aja. Nah, begini. Nah, ini hanya untuk merapikan saja. Biar kelihatan lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada arus yang besar, melebihi kemampuannya lampu itu, dia akan ada gambar meletus tadi itu ya. Kalau meletus dia langsung mati. Istilahnya terbakar. Maka saya beri resistor. Start simulation saya mulai. Nah, dia sudah menyala dan tidak terbakar karena arusnya sudah dihambat oleh resistor ini. Jadi tidak tidak pecah atau tidak meledak dar gitu ya. Bukan meledak ya, terbakar, meletus. Karena kecil ya LED ini. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan microcontrollernya ya. Microcontroller saya stop dulu nih. Pakai Arduino. Arduino. Ini ada Arduino. Langsung saja yang sederhana seperti ini. Nah, ini ya Arduino ya. Ini yang lama-lama saya hapus, saya buang aja. Saya klik, saya hapus del, klik del, klik del, klik delete. Nah, sudah terhapus ya yang lama ya. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kan ini diberi langsung tegangan baterai. Kalau ini diberi microcontroller. Nah, apa yang terjadi kalau saya start simulation? Apa yang terjadi? Ayo, ada yang tahu? Lampunya Nah, yang saya ambilkan dari sini, bling ini kan. gak nyala Pak, gak ada baterai. Nah, saya coba ya. Bling, ada yang tahu artinya? Ini kan bling bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesianya apa bling itu? Berke, berkedip, kedip, kedip gitu. Nyala, mati itu namanya kedip-kedip ya. Nah, saya coba mulai start simulation. Nah, nyala kan? Nah, nyala hidup kan? Nah, ini asumsinya adalah ini ada baterainya di sini. Ini adalah colokan kabel power. Nah, jadi sumber tenaga atau sumber listriknya dari sini. Kalau dia saya lepas stop simulation, nah ininya kabel powernya terlepas, tentu nggak bisa menyala. Kalau sudah kabelnya dimasukkan, dia bisa menyala. Nah, serunya di Tinkercad ini sudah ada codingnya. Kenapa ada codingnya? Karena menggunakan microcontroller Arduino ini. Nah, di manakah codingnya? Ada di code atau bahasa bahasa kita baca code ya. Code ini kan bahasa Inggris. Kalau dibaca berarti code. Kita klik code-nya ini. Nah, seperti ini codingnya. Ya. Jadi ada
title block comment ini komentar aja ya. Bahwasanya this program blink pin 13 berarti di sini ini pin 13 of the Arduino. Tuh, ini hanya penjelasan saja. Kalau penjelasan atau komen ini dihapus pun nggak apa-apa, dibuang seperti ini nggak ngefek. Terus ini codingnya di sini. Ini ada tulisan forever. Saya zoom ya. Saya zoom. Ini saya pusat. Nah, ini ada komen-komennya ini hanya penjelasan saja. Komennya ini adalah memberikan penjelasan bahwasanya ini untuk menyalakan, perintah untuk menyalakan, dan ini perintah untuk mematikan. Dan ini berapa lama menyala, berapa lama matinya. Nah, ini komennya ini bisa saya ambil ya. Saya ambil, suaranya bisa anu ya, puk gitu ya. Ini saya hapus ya. Jadi nggak perlu pakai, nah, puk gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi Arduino ini istilahnya dia otak robotnya dan lampu ini adalah keluaran atau output. Nah, kita coba dilihat di sini set build LED to high, set with line. Jadi apa yang dimaksud build LED? Build LED itu adalah lampu bawaan. Build itu kan ketika dia dibuat yaitu di pabrik, istilahnya pabrikannya. Nah, lampu pabrikannya itu adalah yang ini. Saya coba ya, klik lagi ya. Yang ini atau yang ini dicoba aja start simulation. Nah, ini kan. Jadi lampu pabrikannya itu yang ini. Ini kan kecil. Nah, ini terhubung secara otomatis dengan yang nomor 13 ini. Pinnya nomor 13. Itu ceritanya. Nah, itu blinkingnya ya. Saya stop simulation ya. Tuh. Nah, kalau misalnya memulai dari awal, ini saya hapus ya. Saya hapus. Del. Sebentar. Diklik, dihapus. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mulai dari awal itu kita ambil di sini yang Arduino-nya benar-benar kosongan. Nah, ini Arduino kosongan tanpa apa-apa ya. Ya kan? Nah, otomatis codingnya juga kita kosongan juga. Ini enggak otomatis. Ini saya hapus saja. Nah, begini ceritanya. Nah, jadi yang panjang kita taruh di nomor 13. Yang pendek kan negatif anodenya itu. Oh, terbalik ya, terbalik. Ini yang pendek ditaruh di ground. Ground ini GND ini ground. Sebentar, saya hapus video. Nah, ini yang pendek taruh di ground. Yang panjang taruh di 13. Warna ini bisa diganti. Ini misalnya saya ganti warna hitam ya. Warna hitam. Hitam. Nah, ini warna merah. Merah. Kita juga bisa kasih warna merah. Supaya bisa membedakan mana kutub positif dan kutub negatif. Nah, seperti ini ya. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Harus dicoba supaya memahami caranya. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan sudah codingnya masih nggak ada kan. Ini nanti kita buat bikin sendiri caranya. Klik di kontrol di sini. Pilih forever seperti tadi itu. Terus cari output. Set with LED high. With LED ini kan LED 13 ini. Terus kalau saya play, apakah dia bisa menyala? Jawabannya bisa apa tidak? Ayo, nyala atau tidak? Bisa. Nah, kita buktikan. Klik start. Ternyata dia bisa menyala. Terus saya ingin coba dia project pertama, project kedua ya. Project kedua ini dia bisa nyala hidup. Berarti di sini ada lagi set bootleg to high. Mana tadi? Kita taruh di bawah ini di stop dulu ya. Stop dulu. Oke, ini kita saya stop dulu. Set with lag to high.
Kalau nyala kan high ya kan. Kalau mati berarti ganti low. Nah, kalau seperti ini, apakah dia bisa bisa menyala dan mati lagi? Forever artinya kan selamanya ya kan. Set itu adalah menyeting. Nah, menyeting itu pengatur ya. Menentukan, kita tentukan bahwasanya LED-nya itu bisa menyala. Terus kita tentukan LED-nya atau kita kondisikan itu ya. Atau kita atur kondisinya low mati. Kalau seperti ini nanti kira-kira bisa nyala terus atau nyala mati atau mati terus. Kira-kira jawabannya apa? Nanti ada start simulasinya. Apa jawabannya? Kita coba buktikan saja. Nah, dia ternyata tidak menyala. Bahkan dia mati terus padahal sudah kabel powernya sudah nancep ini ya. Nah, kurang apanya? Kurang di sini codingnya bisa ditambahkan dengan coding wait. Nah, wait itu tunggu. Kita lihat di kontrol, terus di sini ada wait. Waitnya di sini, jadi menyalanya ini dia belum ditentukan menyalanya berapa lama. Menyalanya selama 1 detik saja misalnya. Terus begitu setelah 1 detik ngapain? Dia dikondisikan mati. Matinya berapa lama? 1 detik. Nah ini baru bisa dia akan nyala hidup nyala hidup. Kita start simulation. Nah ini kan nyala 1 detik, mati 1 detik. Gitu. Nah stop. Sebenarnya saya ada, coba saya cek ya alatnya Arduino. Jadi saya sarankan eh, anak-anak semuanya jika ada apa, nah, ini bisa digunakan. Nah, saya colek. Nah, ini. Kali ini. Nah, ini Arduino-nya. Kelihatan nggak ini? Ini Arduino-nya. Nah, Arduino ya. Terus ini colokannya. Nah, ini kan dicolok gitu kan. Tapi ini harus terhubung ya. Punya harus sumber tegangannya. Nah, ini ada nomor-nomor pin-nya. Nah, ini harus kalau mau belajar lebih serius silakan dicari di online shop ini banyak namanya Arduino R3. Itu bisa dicoba. Kalau belum punya nggak apa-apa. Kita pakai ini aja buat uji coba eksperimennya. Nah, kalau misalnya saya ganti, saya tutup dulu ya. Ini sudah tutup. Nah, saya mau menyalakan lampu ini selama 2 detik misalnya. Saya ganti 2. Apa yang terjadi? Maka dia akan menyala 2 detik. Mati 2 detik. Matinya setengah aja ya. 0,5. 0,5 gitu ya. Start simulation. Kita lihat. Dia nyalanya 2 detik. Matinya setengah detik. Nah, kalau saya stop, saya ganti lagi 0,5, setengah detik nyala, setengah detik mati. Maka kedipnya akan lebih cepat. Quick start, nah, ya lebih cepat ya. Setengah detik nyala, mati begitu. Nah, selain ini kita bisa juga tambahkan yang lain-lainnya. Misalnya saya tambahkan ini apa namanya? Alat-alatnya. Saya kodenya satu itu dulu. Saya kasih suara. Suaranya itu biasanya buzzer. Namanya itu buzzer. Coba buzz. Ada nggak di sini? Buzz, BUZ. Nah, ini ada buzzer. Buzzernya namanya piezo. Nah, ini coba saya tambahkan. Yang plus saya taruh di 13. Yang minus saya taruh di ground. Saya ulangi lagi. Minus saya taruh di ground. Warnanya hitam. Seperti ini ya. Nah, nanti akan ada suaranya. Kita lihat buktinya. Kretek, kretek, kretek. Kretek, kretek, kretek. Gitu. Ya kan? Jadi ini keluarannya berupa cahaya. Ini keluarannya berupa suara. Suaranya kretek-kretek gitu.
Sebenarnya mungkin bisa dicari yang lainnya. Suaranya supaya ada audio mungkin. Nah, ini saya stop. Oke, itu dulu. Silakan nanti bisa dicoba setelah ini. Karena di sini ini untuk simulatornya banyak sekali. Misalnya ya, ini saya hapus ya. Saya hapus Del ya. Oke. Ini saya hapus Del, ini Del. Nah, ini ada tone melodi misalnya ya. Taruh di sini. Nah, coba saya start simulation. Oh, sudah selesai ini game over. Nah, ini bisa dilihat. Ini sudah ada codingnya ini pasti. Nah, codingnya seperti ini. Tapi codingnya ini menggunakan berbasis tulisan atau teks. Teks coding, base text. Nah, ini codingnya berupa tulisan ya. Tapi kalau untuk tulisan seperti ini nanti akan kapan-kapan aja saya jelaskan. Nah, gitu. Codingnya saya tutup lagi. Jadi ini bisa dihapus lagi. Dari yang lainnya juga bisa ini. Ini pakai tapi pakai Microbit ini. Saya start simulation. Loh, kok hilang? Sebentar ya. Microbitnya tadi mana ya? Ini ya, saya coba start. Nah, ini kalau digerak-gerakkan, ini sensor gerak ini. Jadi sensor-sensornya juga bisa disimulasikan di sini. Nah, ini terlalu panas, terlalu dingin. Ini ada semua di sini. Nanti kapan-kapan bisa dicoba lagi. Silakan dicoba-coba. Nah, terus ini kita bisa cek codingnya di sini. Nah, coding fingerprint apa? Microbit ya, microbitnya ada di sini. Nah, nanti bisa dicoba-coba lagi. Jadi ini bisa memang sengaja untuk uji coba eksperimental yang tanpa beli. Jadi bisa dicoba-coba di sini. Selama punya internet, maka kita bisa gunakan. Oke, jelas ya. Nanti kita coba lagi ya. Karena waktunya tinggal berapa detik ini ya. Tinggal 2 menit lagi untuk zoomnya. Tinggal 50 detik. Ada yang ditanyakan untuk saya jawab dengan singkat? Tidak. Oh tidak, ini ada Mikael ini. Mikael lagi coret-coret ini. Ya, ketahuan sekarang kalau coret-coret siapa ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan mencoba-coba ini. Ya, kasih waktu sekitar 30 menit untuk mencoba ini. Setelah itu dilanjutkan dengan jadwal kalian sendiri. Itu. Oke, jelas semuanya. Kalau belum jelas, pasti belum jelas kalau tidak dicoba langsung ya, anak-anak. Nah, jadi ini tugasnya adalah silakan dicoba setelah ini. Dan waktunya karena sudah habis, Bapak terpaksa sekali mengakhiri Zoom ini. Ya, terima kasih ya kehadirannya semuanya, anak-anak. Kita akhiri dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.